Anda kembali bersama kami pemirsa di Apa Kabar Indonesia akhir pekan. Jurnalis TV1 Syaren Sitomorang ini berhasil menembus wilayah terparah dihantam banjir bandang dan longsor di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Ya, dalam perjalanan ini jurnalis kami bersama dengan rombongan Bupati Tapanuli Tengah, Masinton Pasaribu. Wilayah yang ditembus adalah Kecamatan Tuka. Bisa dilihat dari katastrofe di sana, selain fasilitas umum, rumah warga pun hancur lebur. Ribuan hektar lahan sawah yang semula menghiasi Tuka kini musnah, berganti dengan tumpukan lumpur tebal hingga bebatuan besar serta gelondongan kayu. Rombongan bahkan harus menerjang genangan banjir lebih dari setengah meter. Ruas jalan sepanjang ratusan meter. Hingga hari ini BPBD Tapanuli Tengah mencatat ada 103 orang meninggal dunia, sementara seratusan lainnya hingga kini masih hilang. Bahkan kita lihat arus banjir ini masih cukup deras, merendam permukiman warga di Tuka, Sumatera Utara. Tidak hanya kayu ataupun juga material lumpur, tapi kita lihat pemandangan di sana mobil-mobil warga yang bahkan tersangkut, terbalik, dan bahkan bertumpuk, rusak parah diterjang oleh banjir bandang dan juga tanah longsor. Dengan kondisi seperti ini, proses distribusi logistik memang cukup sulit ya Putri ya, mengingat ini jurnalis TV1 juga bersama dengan Bupati Tapanuli Tengah untuk menyusuri lokasi tersebut membutuhkan waktu, kemudian juga upaya begitu besar untuk bisa memasuki lokasi tersebut dan akhirnya bisa menerjang dan juga memberikan distribusi logistik yang dibutuhkan warga. Betul sekali. Maka dari itu petugas gabungan hingga kini masih terus ya berjibaku untuk membersihkan material longsoran yang memporak-porandakan rumah-rumah warga di Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Tumpukan material longsoran berupa kayu dan lumpur masih memenuhi rumah-rumah warga. Pagi ini, petugas TNI berjibaku membersihkan material longsoran termasuk mengevakuasi sejumlah kendaraan yang terjebak. Evakuasi kendaraan ini dilakukan agar memudahkan petugas membersihkan material dari rumah-rumah warga maupun di fasilitas umum seperti sekolah, masjid, maupun pasar tradisional. Memasuki hari ke-13 pemirsa pasca banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Tapanuli Selatan, upaya pemulihan terus dilakukan, terutama sarana dan prasarana agar akses warga segera pulih. Ya pemirsa, mulai terserang penyakit di daerah Aceh dan kami juga akan mengupdate bagaimana kemudian kondisi penanganan korban banjir bandang di Sumatera Utara. Sudah ada rekan kami Wanasari yang akan mengabarkan untuk Anda. Wanasari, informasinya bahwa warga saat ini membutuhkan logistik. Masih banyak lokasi terisolir, termasuk juga terkait dengan penyakit yang melanda warga. Bisa Anda informasikan informasi terbaru apa dari sana? Ya, baik. Yang terkini dapat kami kabarkan pasca banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Ini upaya pemulihan terus dilakukan oleh semua pihak yang terlibat dalam
upaya pemulihan di Kabupaten Tapanuli Selatan pasca banjir bandang yang melanda daerah ini. Dan untuk kebutuhan logistik bagi para pengungsi, melihat di Kecamatan Batang Toru ini terdapat 6 titik pengungsian yang dibagi lebih dari 1.000 orang dari 8 desa di kecamatan ini. Dan sejauh ini bantuan logistik dari berbagai pihak ini terus mengalir ke daerah ini, dan posko-posko baik itu posko pengungsian, kemudian ada posko logistik serta posko untuk kesehatan ini juga sudah didirikan sehingga bisa lebih maksimal dalam menangani para korban bencana di daerah ini. Dan sejauh ini fokus lainnya yang dilakukan oleh seluruh pihak yang terlibat dalam upaya pemulihan pasca bencana ini. Di antaranya adalah pembangunan ataupun pembangunan jembatan yang dilakukan oleh personel TNI, dalam hal ini jembatan Bali yang sepanjang hampir 50 meter, ini sebagai upaya untuk menghubungkan dua daerah, mengingat Desa Garoga Kecamatan Batang Toru ini merupakan desa perbatasan yang menghubungkan Tapanuli Selatan dengan Tapanuli Tengah. Dan upaya ini nantinya bisa kembali normal dalam beberapa hari ke depan maksud kami, karena jembatan ini nantinya akan menjadi akses penghubung untuk berbagai aktivitas yang sebelumnya menghubungkan kedua daerah ini, apakah aktivitas ekonomi maupun transportasi. Karena di tempat kami mengabarkan ini adalah salah satu jalan lintas yang menghubungkan antara Tapanuli Selatan dengan Tapanuli Tengah serta daerah-daerah lainnya begitu. Dan kalau kami amati penerangan di desa ini juga sudah kembali berfungsi begitu dari sebelumnya. Sekitar 10 hari lamanya daerah ini gelap gulita dan tidak ada penerangan, dan hari ini kami melihat penerangan sudah difungsikan. Kemudian untuk pembersihan material longsoran yang sampai saat ini masih memenuhi rumah-rumah warga ini terus dilakukan, mengingat banyaknya material longsoran yang menumpuk di rumah-rumah warga. Ini juga menjadi PR berat bagi tim gabungan untuk membersihkan material-material rumah warga. Namun sayangnya lebih dari sekitar 243 kepala keluarga, tentunya ini juga sesuai dengan nominal unit ataupun rumah yang hilang akibat banjir bandang ini. Tentunya ini membutuhkan waktu yang lama untuk memulihkan daerah ini, terutama aktivitas masyarakat yang warga-warganya kehilangan tempat tinggal begitu. Dan kami melihat kerusakan yang cukup masif akibat banjir bandang ini, di mana ada banyak material longsoran yang kita temukan di sini, terutama kayu-kayu gelondongan yang rata-rata memenuhi rumah-rumah warga maupun fasilitas umum yang rusak akibat material longsor yang terjadi pada Selasa pekan lalu. Saya kembalikan ke rekan-rekan distrik. Baik, terima kasih Wana Sari mengabarkan langsung dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara.